52 dan 53. Dan sesungguhnya ialah umat kamu, umat yang satu dan aku adalah Tuhan kamu, maka bertakwalah. Mereka berpecah belah dan urusannya menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa gembira dengan apa yang ada pada mereka. Nah ini Pak, jadi kayak seperti itu Pak gitu. Nah jadi perbedaan pendapat kalau ada, tiap-tiap golongan merasa bangga dengan golongannya masing-masing. Tetapi kita nggak boleh saling ya gitu ya Pak ya. Nah gitu. Mulai dulu kita sudah kedap lumayan. Nanti sambil nunggu yang lain ada sambungan. Dari PPK ada lagi Pak, monggo silakan kalau ada yang mau gabung lagi. Lagi pada nyebarin undangan buat Lagi KKN sibuk ya. yang ada acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Wafiru anfusina min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman, Islam dan kesehatan. Alhamdulillah kita masih dapat berkumpul di sini dalam rangka melaksanakan pengajian rutin Majelis Hasifah sekaligus silaturahmi sama teman-teman di WH. Itu namanya Dzulqa'dah. Nah baru Dzulhijjah gitu. Nah jadi 4 bulan yang dihormati oleh Allah, dan 4 bulan ini disebut bulan haram. Pertama adalah Muharram. Nah bulan Muharram ini adalah awal tahun daripada bulan Islam. Adapun kenapa kok dihormati oleh Allah? Nggak boleh kita menganiaya di dalam bulan 4 ini. Insya Allah pertama di dalam bulan Muharram, tanggal 10 Muharram itu ada 9 macam kejadian. Tanggal 10 Muharram ada 9 macam kejadian. Pertama adalah Nabi Nuh mendarat di Gunung Widi, kapalnya pada saat banjir sedunia. Seluruh manusia meninggal dunia kecuali 90 orang. Jadi Nabi Nuh alaihissalam di kapal tadi manusianya 90 orang. Tetapi binatangnya ya tidak diterangkan secara rinci. Pada saat Nabi Nuh alaihissalam lamanya diombang-ambingkan oleh ombak dan terjadi banjir yang cukup lumayan menggenangi seluruh dunia, lamanya 150 hari. Pada tanggal 10 Muharram itu kapalnya mendarat di Gunung Yudi. Nah, Gunung Yudi itu di mana? Maaf, surat 4 ayatnya 44. Ini kejadian yang pertama pada tanggal 10 Muharram. Maka tanggal 10 Muharram disebut hari kemenangan para nabi-nabi. 10 Muharram itu berarti minggu depan ya Pak ya? Insya Allah diperkirakan nanti tanggal 14 Desember, 14 November. Nah, maka kita saat itu dianjurkan puasa 1 hari. Barang siapa berpuasa 1 hari, ya Rasulullah, apa nikmatnya orang yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram? Nanti sampai Suratnya Pak, suratnya 11, ayatnya 44. surat 11. Pas hari Iya. Kamis ya Pak? Jadi pas puasa Senin Kamis juga Iya, ya? itu akan diampuni dosanya 1 tahun yang telah lalu. Nah, itu kayak gitu. Jadi ini tadi kejadian yang pertama pada tanggal 10 Muharram adalah, maka yang jelas Nabi Nuh alaihissalam kapalnya mendarat di Gunung Yudi. Maaf, monggo Pak Slamet kita baca. Surat ayat 44. Iya. Difirmankan, hai bumi teranglah airmu, dan hai langit hujan berhentilah, dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlaku di atas bukit Judi. Dan dikatakan binasalah orang-orang yang zalim. Ya, jadi seluruh manusia meninggal dunia kecuali 90 orang. 90 orang tadi adalah orang yang beriman kepada Allah dan Nabi Nuh alaihissalam. Yang lainnya mati. Maaf, pada saat yang kayak seperti ini, walau alam berapa jumlah manusia yang di muka bumi yang meninggal itu tidak diterangkan secara rinci. Tetapi 90 orang, kita ini termasuk keturunan daripada 90 orang. Adapun Gunung Yudi ini antara Armenia sebelah selatan, dekat perbatasan Mesopotamia. Itu ada anak kecilnya nggak Pak? Enggak ada. Ya, insya Allah kayak seperti itu. ada enggak di sini? Ya, ini kejadian yang pertama. Maaf tadi kejadian yang pertama. Iya. Ya. Subhanahu wa ta'ala. Ini kejadian yang pertama.
Adapun kejadian yang kedua, Adam, Idris, Nuh. Sebelum tadi kan ada di terjemahannya tidak boleh menganiaya diri. Nanti dulu. Maaf, ini saya menerangkan yang macam-macam itu dulu. Nah, terus yang kedua, kejadian yang nomor 2, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam saat itu menyiarkan ajaran Islam. Dan saat yang kayak seperti itu, pada saat masih remaja, usianya sekitar 16 tahun, pernah menghancurkan patung ya Pak ya, yang akhirnya dibakar oleh Raja Namrud. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud ini lamanya 7 hari 8 malam. 7 hari 8 malam, dan tidak ada api lagi yang menyala adalah pada tanggal 10 Muharram. Ini diterangkan dalam surat yang nah ini ya, ini kejadian yang nomor 2 adalah Nabi Ibrahim alaihissalam selamat daripada pembakaran Raja Namrud. Suratnya surat 21 ayat 69. Dan saat itu Allah berfirman, hai api, menjadi dinginlah engkau. Surat 21 ayatnya yang ke-69. Monggo kita langsung aja baca. Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Ya, saat itu tidak ada api lagi yang menyala pada tanggal 10 Muharram. Jadi maaf, 7 hari 8 malam. Sebelum 7 hari 8 malam tadi, Allah berfirman kepada api, hai api, dinginlah engkau, sebagai penyelamat untuk Nabi Ibrahim. Nah, akhirnya alhamdulillah selama dibakar tadi Nabi Ibrahim salam 7 hari 8 malam, opo enggak makan? Enggak. Wallahu alam. Di sini Allah yang punya urusan. Maka saat yang tak seni tidak ada api lagi yang menyala, dan Nabi Ibrahim alaihissalam selamat. Akhirnya sana menjadi gempar. Gempar itu jadi heboh. Akhirnya banyak orang yang masuk Islam karena mengakui Nabi Ibrahim adalah sebagai Rasulullah. Nah, maka dengan yang tak seperti ini kejadian yang nomor 2. Ini tadi terangkan dalam surat yang ke-21 ayatnya 69. Dan saat yang kayak seni akhirnya banyak orang yang masuk Islam. Diperkirakan sekitar 6.000 orang masuk Islam. Pada saat 6.000 orang tadi masuk Islam, Raja Namrud jengkel. Hai Ibrahim, kalau engkau betul-betul jagoan, 10 hari lagi ayo kita berantem. Ayo kita perang. Kata Nabi Ibrahim, silakan, kalau sekiranya engkau mengajak perang, ayo. Maka Nabi Ibrahim AS dengan umatnya yang 6.000 orang itu tidak membuat persiapan apa-apa sama sekali. Tetapi Raja Namrud dan bala tentaranya membuat pedang, tameng, tumbak, panah dan sebagainya selama 10 hari. Maka dengan yang kayak seperti itulah 10 hari kemudian terjadilah peperangan yang cukup lumayan. Artinya bukan perang tanding ya Pak. Nabi Ibrahim AS, hei Ibrahim, di sana ada lapangan, nanti kita ketemu sono. Jadi Nabi Ibrahim menuju suatu lapangan, Raja Namrud dan bala tentaranya juga menuju lapangan yang ada di 7. Di atas Raja Namrud tadi ada mendung. Makin lama makin rendah, makin lama makin rendah. Bukan mendung mau turun hujan, nggak taunya nyamuk. Dan antara Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud itu tinggal beberapa meter, sehingga di sana kelihatan sudah antara Raja Namrud dan Nabi Ibrahim. Nah, mendung tadi makin lama makin rendah, bukannya mendung mau turun hujan, nggak taunya nyamuk. Akhirnya Raja Namrud dan bala tentaranya perang dengan nyamuk, sampai Nabi lihat kok nyamuk gitu banyaknya. Ngerubutin keluarga Raja Namrud. Akhirnya Raja Namrud disana digigit nyamuk dan sebagian masuk ke dalam kupingnya Raja Namrud. Akhirnya Raja Namrud mati digigit nyamuk. Sehingga raja-raja yang lainnya pun nggak beranilah melawan Nabi Ibrahim. Karena apa? Dia adalah Rasulullah. Akhirnya di sana banyak orang yang masuk Islam. Dan Raja Namrud mati digigit nyamuk, dan sebagian bala tentaranya pun mati juga digigit nyamuk. Itu 10 hari setelah Nabi Ibrahim AS dibakar olehnya, yaitu oleh Raja Namrud. Ini kejadian yang nomor 2. Kejadian yang nomor 3, Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam saat itu dijeburkan sumur oleh saudaranya yang nggak setuju, yang bernama Yahuda. Yahuda ini nggak setuju kalau si Yusuf dibunuh. Tetapi yang lainnya menjeburkan sumur. Dan alhamdulillah Nabi Yusuf alaihissalam pada saat itu, maaf istilah kata, diangkat oleh musafir lalu dijual ke Mesir. Nah, keluar dari Mesir dari sumur tadi adalah pada tanggal 10 Muharram. Surat 12 ayatnya 19. Ini keluarnya Nabi Yusuf alaihissalam dari sumur. Maka inilah yang disebut hari kemenangan para nabi-nabi.
Suratnya 12 ayat 19. Monggo. Kemudian datanglah kelompok orang-orang musafir, lalu mereka menyuruh seorang pengambil air, maka dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, kabar gembira, ini seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ya. Nabi Yusuf alaihissalam dijeburkan sumur tadi sekitar usia 8 tahun. Nah, jadi diangkat jadi Nabi dan Rasul umur 6 tahun, lalu umur 8 tahun dijeburkan sumur ini. Akhirnya di sana lah, maaf pada jadi ada seorang musafir menurunkan timba ke bawah, ditarik, ternyata yang ada Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf alaihissalam, kamu diam, jangan berbicara apa sama sekali. Akhirnya dimasukin karung. Setelah dimasukin karung, akhirnya dijual ke Mesir di sana dengan harga yang murah. Ayat berikutnya dengan harga yang murah. Ayat berikutnya. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, 20 dirham. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam saat itu dijual dengan 20 dirham, dibeli oleh raja yang namanya Raja Kedfir. Raja Kedfir mempunyai istri yang bernama Ibu Zulaikha. Tapi yang jelas Ibu Zulaikha nikah dengan Raja Kedfir selama 30 tahun belum pernah merasakan malam pertama. Sehingga di sana lah Ibu Zulaikha tadi menahan-nahan, maaf, belum pernah merasakan malam pertama itu kira-kira gimana, Pak? Nah, Gimana? Katanya ya, belum pernah sih Romi. Gimana Pak? Menahan-nahan. 30 tahun juga dia nih Pak. Akhirnya Ibu Zulaikha jatuh cinta dengan Nabi Yusuf. Kan kita sering dengar itu ya, kayak seperti itu. Nah, maka dengan yang kayak seperti ini kejadian yang nomor 3. Nabi Yusuf alaihissalam keluar dari sumur pada tanggal 10 Muharram. Yang berikutnya lagi, ayah Nabi Yusuf bernama Yakub. Nabi Yakub alaihissalam tadi mendapat petunjuk dari Allah bahwa anakmu Yusuf masih hidup. Anakmu Yusuf masih hidup. Maka disitulah Nabi Yakub alaihissalam nangis saja. Di mana anakku? Nggak tahu. Maaf, pisah 23 tahun. Selama pisah 23 tahun, maaf, anakmu masih hidup. Nah, disinilah kayak apa kangennya Nabi Yakub alaihissalam. Sehingga meneteskan air mata banyak, bukan menangisi yang lainnya karena kangen. Maaf, biasanya kalau orang kangen itu lebih banyak tangisan ya Pak ya. Air mataku mulai berlinang karena rinduku sudah tak tahan. Oh, gitu ya. Ini Dia laki Pak. Nah, jadi biasanya air mata banyak. Nah, akhirnya Nabi Yakub alaihissalam di sana matanya jadi putih semua. Setelah menjadi putih semua di sini, akhirnya nggak bisa lihat sama sekali. Alhamdulillah, 23 tahun kemudian Nabi Yusuf alaihissalam ketemu dengan bapaknya di Mesir. Saat itu Nabi Yusuf udah menjadi istilah kata pejabat negara. Dan akhirnya Nabi Yakub alaihissalam pada saya ketemu tadi, maaf masuk pintu gerbangnya, aku kok bau keringetnya Yusuf. Dijawab oleh anak-anak yang lain, Pak, Yusuf itu sudah mati sekian tahun yang lalu. Enggak, Allah memberikan petunjuk pada saya, masih ada, Yusuf masih hidup. Aku kok bau keringetnya Yusuf. Akhirnya di sana disuruh masuk ke namanya mau masuk pintu ke kerajaannya. Nah, masih di gerbang tadi ngomong itu, ayo penjaga kerajaan, ayo Pak kita masuk Pak ke dalam. Mari kita sama-sama masuk. Nah, disitulah alhamdulillah antara anak dan bapak ketemu. Nabi Yusuf alaihissalam mempunyai bajunya dicopot lalu ditutupin ke mukanya. Alhamdulillah berdoa bersama sembuh dari penyakit buta yang diderita 23 tahun. Surat 12 ayatnya 96. Ini Nabi Yakub alaihissalam melihat kembali. Ini kejadian yang nomor berapa ini tadi? Nomor 3. Nomor 4 Ya, nomor 4. Pertama Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Yakub. Monggo kita baca surat 12 ayatnya 96. Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diusapkannya baju itu ke wajahnya Yakub. Ini bajunya Nabi Yusuf ya Pak ya. Lanjut. Lalu dia dapat melihat kembali. Dia Yakub berkata, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui? Nah, kalau anaknya mengakui bahwa Yusuf sudah meninggal dunia, tetapi bapaknya, saya tidak percaya kalau Yusuf sudah meninggal dunia. Akhirnya disinilah setelah kayak sebenarnya antara Yusuf sama bapaknya berbicara dengan panjang lebar, dan alhamdulillah saudara yang lain itu mohon maaf. Nah, ini adalah pada tanggal 10
Muharram. Ini kejadian-kejadian yang ada pada tanggal 10 Muharram. Dan alhamdulillah di sanalah Nabi SAW bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tadinya melihat terus buta, melihat kembali. Kayak apa rasa senangnya? Maaf, bagikan kayak Gus Dur. Dulu Gus Dur itu melihat ya. Nah, terus akhirnya kan nggak melihat. Nah itu. Nah, maka dengan nyanyi akhirnya Nabi SAW berpuasa 1 hari karena rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Yakub, Yusuf, Ayub. Nabi Ayub alaihissalam pernah mengalami sakit kulit yang lamanya 18 tahun. Nabi Ayub alaihissalam itu pernah mengalami sakit kulit yang lamanya 18 tahun. Ini memang saat itu iblis itu gedek dengan Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihissalam saat itu mempunyai istri 3, anaknya 14. Nabi Ayub alaihissalam mempunyai istri 3, anaknya 80 tahun loh ya. Kebunnya sangat luas, saking luasnya nggak ditanami, nggak dipagrin. Barang siapa yang ingin makan buah silakan. Barang siapa yang ingin ngambil sayur silakan. Nah inilah, ini termasuk kemurahan Nabi Ayub alaihissalam. Dan istrinya 3, alhamdulillah sangat setia. Lalu setelah kayak seperti itu, iblis ngiri. Ya Allah, izinkanlah aku ingin menggoda Ayub. Silahkan kalau engkau mampu. Pertama, kebunnya dibakar oleh iblis. Maaf, ada angin yang sangat kenceng. Lalu kebun tadi ada pohon yang besar, satu sama lain gesekan. Gesekan tadi lama-lama menimbulkan api, kebakarlah. Ini akhirnya kebakar seluruh kekayaan Nabi Ayub alaihissalam. Lalu 2 hari kemudian, anaknya tadi mau makan, nggak ada yang dimakan. Lalu saudara Nabi Ayub ngomong, wahai Ayub, anakmu 14 nggak ada yang dimakan, Ayub makan di rumahku. Lalu makan bersama anak 14. Saat itu iblis niup angin yang sangat kenceng, merobohlah rumah tadi. Anak 14 mati seketika. Seminggu kemudian Nabi Ayub alaihissalam tambah rajin ibadahnya. Alhamdulillah, aku terhindar daripada kobaran api dan aku terhindar daripada rumah roboh. Namun anakku dipanggil lebih dahulu daripada Allah. Maka barang siapa mempunyai anak belum balik, kok dipanggil sama yang punya, ini yang akan dijemput kedua orang tuanya nanti besok di negeri akhirat. Lalu seminggu kemudian di sana Nabi Ayub tambah rajin ibadah kepada Allah. Pada malam hari lagi sujud, iblis meniupkan bakteri. Lagi sujud ya, meniupkan bakteri. Akhirnya dihisap oleh Nabi Ayub. Akhirnya timbullah gatal. Setelah gatal, lama-lama bentol lama-lama lepuh lama-lama, nah inilah menjadi koreng. Seluruh tubuh hancur kecuali kelopak mata. Singkat kata, saat sakitnya yang diderita 14 tahun, istri 2 minta cerai. Bang Ayub, yang jelas, kewajiban suami itu memberikan nafkah. Kewajiban suami memberikan nafkah. Lantaran engkau sakit yang gak seperti itu, saya khawatir akan nambah dosa kepadamu, wahai Bang Ayub. Relakan aku, mohon bisa. Lalu oleh Nabi Ayub alaihissalam diluluskan. Kecuali istri 1 yang bernama Ibu Rohmah. Ibu Rohmah ini suamimu, walaupun borokun kayak apa, nggak bakalan menular. Ini adalah aku yang menjamin. Lalu alhamdulillah 18 tahun kemudian Nabi Ayub alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku diganggu oleh iblis. Aku diganggu oleh setan. Ya Allah, aku sudah nggak tahan lagi. Yang lamanya 18 tahun. Akhirnya Nabi Ayub alaihissalam diperintahkan berdiri, gedruk tanah. Bahasa Jawa ini gedruk ya. Nggak baca gitu apa? Menghentakkan tanah. Saat menghentakkan tanah tadi, akhirnya pas hentakan tadi menyumberlah air. Setelah nyumber air kayak seperti itu menjadi ya kayak kolam, berenanglah engkau di situ. Pada saat menghentakkan kaki tadi, jatuhlah 2 batu. Yang satu ke darat menjadi tawon, yang satu ke air menjadi lintah. Nah, akhirnya hai Ayub, mandilah engkau di air yang ada lintahnya. Semuanya tadi diisap oleh lintah. Maaf, mulai saat itu adanya lintah ngisep. Maaf, ini tadi gitu. Terus akhirnya setelah kayak seperti ini, semuanya sudah habis diisap oleh lintah tadi. Lintah nyopot sendiri. Hai Ayub, naiklah ke darat, minumlah di sana ada madu. Maaf kan tadi ada 2 belatung kan Pak ya? Yang satu ke darat menjadi tawon, yang ke air menjadi lintah. Akhirnya naik ke darat minum madu. Lah mulai saat itulah adanya madu diminum untuk obat. Nah ini diterangkan dalam Al-Quran.
surat berapa? 6. Suratnya 38. Ayatnya 41 dan 42. Nah, ini kejadian yang sebenarnya. Suratnya surat 38. Monggo Pak, ada Surat 38 ayat 40 Ayo Mas Fira. 1 dan 42. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika dia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. Allah berfirman, hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Nah, disitulah. Maka alhamdulillah tanggal itulah. Akhirnya setelah dia minum madu tadi, maaf. Ada perbedaan. Enggak. Surat 38 ayatnya 40. 38 41. Nah, jadi menghentakkan kata tadi, kan tadi sudah katakan alhamdulillah. Pada saat itulah alhamdulillah setelah menghentakkan kayak seperti ini kan diicap oleh Lintang. Besoknya maaf kan naik ke darat minum madu dan alhamdulillah hari yang ketiga disitulah rontok semua maaf kulit lek basa Jawa ini nglodoki apa ya bahasa terkelupas gitu ya. Dari saat itulah tanggal 10 Muharram akhirnya Nabi alaihissalam tambah kembali lagi muda kayak seperti ini masih muda lagi. Dan singkat kata alhamdulillah singkat kata 10 tahun kemudian harta bendanya menjadi kembali lagi kaya. Setelah menjadi lagi kaya, maaf Ibu Rohmah tambah sayang. Dan istri yang kedua datang lagi, Bang, aku nggak bisa meninggalkan kenangan masa lalu. Aku nggak bisa menghilangkan kenangan masa lalu. Kira ketemu kalem. Mending balik daripada golek. Golek barangnya balik. Mending boleh daripada balik. Nah, ini tadi kejadian yang masih. Nah, itu tadi pada tanggal 10 Muharram. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun. Maaf, Nabi Musa alaihissalam menyeberangi Laut Merah. Lalu dikejar oleh Raja Fir'aun. Dan saat itu Nabi Musa alaihissalam selamat, Raja Fir'aun mati tenggelam. Surat 10 ayatnya 90 dan 91. Ini kejadian yang nomor sekian gitu aja Pak ya. Nah, kejadian yang nomor sekian gitu aja ya Pak. Suratnya 10 ayat 90 dan 91. Monggo kita pindah yang membaca mungkin. Gede Mas, gede Mas, gede. Ya. 90 ya. Ya. Betul. Dan kami itu. Mana? Heng. Surat Yunus. Surat Yunus dan kami seberangkan. Ya betul. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Ini ucapan Raja Fir'aun menjelang tenggelam. Saat itu baru tobat. Inilah yang diucapkan Raja Fir'aun menjelang tenggelam. Tetapi Allah sudah tidak akan menerima ampunan lagi. Sekali lagi. Ya. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Terus. Apakah sekarang baru kamu percaya bahwa padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, disinilah tobatnya Raja Fir'aun sudah tidak diampuni oleh Allah. Jadi doanya yang diucapkan oleh Raja Fir'aun menjelang tenggelam, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israila wa ana minal muslimin. Nah, ini kejadian yang nomor sekian. Nabi Musa alaihissalam selamat daripada kejaran Raja Fir'aun, dan Raja Fir'aun mati tenggelam. Dan saat itu Nabi Musa ngajak kepada kaumnya, ayo kita berpuasa karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat kata, setelah itu Nabi Musa alaihissalam diperintahkan kembali lagi ke Mesir. Maaf, di sana banyak rumah yang kosong. Surat 10 tadi 10 ayatnya 87. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan kembali lagi ke Mesir. Karena apa? Banyak rumah yang kosong.
Surat Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, hendaklah kamu berdua mengambil beberapa rumah bagi kamu di Mesir. Jadikanlah rumah-rumah kamu sebagai kiblat. Dirikanlah sholat dan gembirakan orang-orang yang beriman. Shadaqallahul azim. Itu 2 hari setelah Nabi Musa AS selamat dari daripada kejaran Raja Fir'aun. Nah, ini tadi kejadian yang nomor sekian. Kejadian berikutnya, Nabi Yunus alaihissalam keluar dari perut ikan. Nabi Yunus alaihissalam keluar dari perut ikan. Di dalam perut ikan lamanya 4 bulan. Sebagian ulama mengatakan 4 bulan. Saat itu Nabi Yunus alaihissalam mengucapkan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Surat 21. Ayatnya 87 dan 88. Silakan, masih tetap. Iya. Dan ingatlah kisah Yunus ya. ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya atau menyulitkannya. Maka ia menyeru kepada dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Shadaqallahul azim. Jadi keluar dari perut ikan pada tanggal 10 Muharram. Nah, dan alhamdulillah ini tadi kejadian-kejadian yang ada pada tanggal 10 Muharram disebut hari kemenangan para nabi-nabi.